tempat kita. Setuju? Ya, Pak Hendrik Perik, Assistant Protection Officer dari UNHCR sudah bersama saya saat ini. Terima kasih atas waktunya, Pak Hendrik. Terima kasih sudah mengundang kami. Baik, Pak Hendrik, langsung saja. Mungkin pertama saya mau menanyakan terlebih dahulu data ya. Kita wawancara saat ini pada tanggal 13 Desember 2023. Pengungsi Rohingya yang kemudian ini sudah berada atau datang ke Indonesia ini sudah berapa datanya? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang Aceh, dalam waktu 3-4 minggu terakhir, kalau kita hitung mulai sejak 14 November, itu catatan UNHCR itu sudah ada 9 pendaratan. 9 pendaratan di Aceh dengan jumlah sekitar 1.500. Sampai hari ini ya? Ya, itu jumlah yang tiba dalam periode 3-4 minggu terakhir. Tapi tentunya sebelumnya sudah ada pengungsi yang tiba sejak akhir 2022 dan juga awal 2023 yang sudah berada di Aceh sekitar 179. Jadi kalau kita bicara total saat ini jumlah pengungsi yang berada di Aceh itu sekitar 1.700 pengungsi Rohingya ya. Yang di Aceh? Yang ada di Aceh saat ini. Oke. Kalau yang tersebar di lokasi lainnya di Indonesia secara keseluruhan ada berapa? Secara statistik berdasarkan laporan UNHCR sekitar bulan November itu tercatat sekitar 11.800 pengungsi yang terdaftar di UNHCR Indonesia. Mereka datang dari sekitar 50-an lebih negara dan juga berada di berbagai daerah di Indonesia. Saya ingin meminta tanggapan juga ya dari pihak UNHCR karena kita ketahui ada beberapa dari mereka yang memang sudah mengatakan bahwa mereka ingin tinggal di Indonesia saja. Artinya Indonesia ini bukan negara transit, tapi memang negara tujuan mereka. Akhirnya mereka tidak ingin dipindahkan baik itu melalui program apapun termasuk negara ketiga. Solusi atau tanggapan dari pihak UNHCR? Memang semua orang pasti punya harapannya, apalagi kalau kita berbicara tentang pengungsi Rohingya. Kita bisa bayangkan mereka sudah hidup dari lahir saja sudah orang tidak punya kewarganegaraan. Ada yang kemudian pindah ke Bangladesh. Satu-satunya dokumen yang mereka miliki pun kadang-kadang hanya dokumen UNHCR. Tentunya mereka sebagai manusia punya kerinduan juga untuk bagaimana bisa hidup dengan lebih baik, anaknya bisa sekolah. Mereka manusia, pasti mereka punya impian, punya harapan. Mungkin mereka datang, mereka melihat bahwa mungkin Indonesia adalah tempat baik. Tentunya Indonesia kan punya aturan-aturan. Ya, kita akan merujuk kembali ke aturan-aturan di Indonesia, apakah memungkinkan untuk hal itu. Seperti saya sampaikan, untuk saat ini belum kita ketahui ada aturan yang bisa membolehkan seorang pengungsi atau pencari suaka itu beralih status menjadi penduduk tetap atau penduduk sementara. Jadi itu kita kembali mengacu pada regulasi saja yang ada di sini. Nah, itu tentunya kita perlu sampaikan kepada pengungsi, memberikan pemahaman tentang bagaimana mekanisme perlindungan yang ada di Indonesia, apa yang mungkin, apa yang tidak mungkin, dan sebagainya. Itu peran UNHCR dan juga lembaga-lembaga lain untuk senantiasa mengingatkan pengungsi tentang hal-hal berkaitan dengan kehidupan mereka saat mereka berada di negara suaka. Ya, Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, Prof. Sama-sama. Oke, Prof, langsung saja saya ingin membahas mengenai Rohingya yang saat ini kita ketahui ya, ini bahkan minggu per minggu terus berdatangan. Totalnya, data dari UNHCR ini sudah 1.500 yang kemudian ini sudah sampai di Aceh. Sekalipun itu sudah berpencar ke sejumlah bagian ya, daerah yang kemudian ada di Aceh. Nah, pertanyaannya, ketika mereka berpotensi untuk datang lagi, lebih banyak datanya dari yang 1.500 itu tadi. Indonesia terus menerima, UNHCR masih terus menyuarakan untuk menerima atas dasar kemanusiaan begitu, Prof. Ancaman untuk Indonesia apa? Wah, ancamannya banyak sekali ya. Pertama adalah ketika mereka datang berkonflik dengan masyarakat setempat. Seperti yang awal terjadi ya? Awal yang terjadi di Aceh, bahkan di Aceh itu masyarakatnya membawa mereka taruh di kantor gubernur. Saya khawatir bahwa tindakan masyarakat yang menghakimi mereka nih, main hakim sendiri begitu, itu kan memberikan kesan bahwa Indonesia ini seolah-olah tidak mau lihat dari sisi kemanusiaan. Tapi hak dari warga tersebut juga, warga kita, hak untuk tidak mau menerima. Nah, di sini pemerintah harus melihat masalah ini. Kedua, ketika mereka masuk di penampungan, jangan dikira mereka akan stay di penampungan. Kalau misalnya kita lihat di Bangladesh ada tempat penampungan, mungkin tempatnya secluded. Mereka tidak bisa kemudian berinteraksi dengan masyarakat di sekitar. Ini mereka bisa keluar dari penampungan itu. Akhirnya apa? Cari pekerjaan, melakukan tindakan kriminal. Apakah ini tidak menjadi permasalahan bagi Indonesia? Sementara kita disuruh sama UNHCR pikirkan masalah kemanusiaan.
Ancaman untuk secara internasionalnya bagi Indonesia bagaimana? Banyak mengatakan jangan sampai nanti Indonesia kita dianggap sebagai tidak menghormati hak asasi manusia, kemanusiaan. Pertanyaan saya, apakah negara-negara maju yang zaman dulu mengatakan bahwa kita terima pengungsi, kita harus lihat dari kemanusiaan? Mereka yang menandatangani konvensi. Mereka yang menandatangani konvensi pengungsi. Sekarang apa tindakan mereka? Saya ambil contoh misalnya Australia. Kalau ada kapal-kapal yang kira-kira akan masuk wilayah mereka, itu diintercept sebelum mereka masuk ke laut teritori Australia, didorong mundur. Sehingga ketika didorong mundur itu ya mereka nggak salah sih, orang belum masuk wilayah mereka. Ya. Tapi kan ini akal-akalan. Didorongnya kemana? Indonesia. Jadi kita ini menjadi pusat yang katanya orang itu adalah pengungsi. Padahal menurut saya belum pengungsi, karena apa? Mereka belum diverifikasi oleh UNHCR. Kalau UNHCR mengatakan bahwa ini sedang proses verifikasi, apakah itu artinya mereka layak atau diizinkan tinggal di sini sementara? Sementara Sekarang, ini masih terus berproses. Ya, sekarang masalahnya kalau misalnya UNHCR melakukan proses itu dan butuh waktu yang lama, mereka nggak cuma sehari 2 hari, ini setahunan, 2 tahunan, karena mereka juga harus mengecek catatan kriminal dari yang bersangkutan. Sehingga ketika mereka disalurkan ke negara ketiga yang mau menerima, itu mereka harus bersih dari masalah-masalah kriminal, terorisme, dan lain sebagainya. Kan butuh waktu lama. Maka saya katakan, daripada berdebat kayak gitu, lebih baik pemerintah bilang, UNHCR terima kasih, sekarang saya minta besok kamu tutupkan. Dan kita, terus terang, tidak akan bisa dikritik oleh negara-negara kampiun hak asasi manusia. Kenapa? Karena mereka pun melakukan hal yang sama, bahkan lebih jahat daripada kita. Dari fakta yang kami temukan di lapangan, kehidupan yang aman dan kelanjutan pendidikan bagi anak-anak inilah yang diinginkan oleh pengungsi Rohingya dengan kedatangan mereka di Indonesia. Mereka pun menggantungkan seluruh kebutuhan hidupnya dengan bantuan dari UNHCR. Pro dan kontra masyarakat ini masih terus terjadi, khususnya di Aceh. Saksikan terus fakta pada hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.